Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Dari Sabang sampai Merauke, pagi hari ini patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin kita sepanjang malam hari. Dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat dan diberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan di dalam hidup kita, tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, pagi hari ini, biar kiranya kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan, melihat pagi hari yang indah ini yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat dan diberkati. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan sepanjang malam hari ini. Dan pagi hari ini kami rindu untuk dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami melangkahkan kaki keluar sana, biar kiranya firman Tuhan itu yang membentuk hidup kami, sehingga kami boleh menjadi contoh teladan, dan orang lain boleh melihat Kristus ada di dalam kehidupan kami. Tuntun kami lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 51 ayat yang kelima. Biar kiranya boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami, menyadarkan setiap kami akan setiap kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, kita akan membaca Alkitab di dalam Mazmur 51 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Inilah yang menjadi ayat perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu ayat yang kelima. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang ada kecenderungan manusia ketika membuat kesalahan, ia sangat enggan untuk mengakuinya. Malahan akan melempar kesalahan kepada orang lain, mencari kambing hitam, atau malah bersikap seakan-akan dialah yang benar. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini boleh memberikan kesadaran yang penuh bagi kita, bahwa firman Tuhan berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Pagi hari ini, perikop atau judul firman Tuhan kita yaitu sebaiknya kita menyadari kesalahan. Semua orang berpeluang untuk melakukan kesalahan. Kita bisa salah dalam berpikir, kita bisa salah dalam bertutur kata, bahkan di dalam bersikap dan bertindak. Oleh sebab itu, dibutuhkan sikap yang benar dalam merespon kesalahan. Sebab jika tidak, bisa berakibat buruk. Ada dua hal yang bisa membuat seseorang terpuruk dalam merespon kesalahannya, yaitu selalu membenarkan diri dengan menganggap kesalahan sebagai kebenaran dan menyalahkan diri terus-menerus. Sebab itu di dalam Mazmur 51 ayat yang kelima adalah Mazmur pertobatan Raja Daud. Walaupun Daud adalah seorang pemimpin bangsa Israel pilihan Tuhan, ia bukanlah manusia yang kebal dengan dosa. Apa yang dilakukannya setelah sadar bahwa dirinya telah jatuh dalam dosa?
Yang pertama, ia mengakui kesalahan dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Yang kedua, Mazmur Daud memulihkan hubungannya secara horizontal dengan mengakui kesalahannya di depan sesama manusia. Dan yang ketiga, Daud menjaga diri agar tidak jatuh kembali dalam kesalahan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Raja Daud menyadari dan mengakui kesalahannya serta bersedia memperbaharui diri. Daud dipulihkan dan dipakai Tuhan dalam rencana penebusan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari sikap Daud dalam merespon kesalahannya, mengakui dan bertobat. Demikianlah kita harus bersikap, sebab dosa yang disembunyikan akan merusak diri kita sendiri, keluarga, bahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, menyadari kesalahan dan mengakuinya di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan akan membawa kita pada pemulihan. Pemulihan yang membuka jalan untuk dipakai Tuhan dalam rencananya. Rencana Tuhan yang luar biasa, biar kiranya terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam kehidupan kita ada rancangan Tuhan yang luar biasa itu, dan bisa menjadi contoh dan teladan. Orang lain yang tidak melihat rancangan Tuhan lewat hidup kita, mereka boleh melihat rancangan Tuhan dan rencana Tuhan itu. Sehingga ada firman Tuhan berkata, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Biar kiranya boleh memberikan kekuatan bagi kita yang mendengarkan program ini, yaitu membaca firman Tuhan adalah gaya hidup orang percaya. Lewat program-program ini, biar kiranya boleh menjangkau saudara-saudara dimanapun saudara berada, dari Sabang sampai Merauke. Biar kiranya boleh mendengarkan firman Tuhan dan renungan singkat dan dikuatkan. Terima kasih, sampai berjumpa besok hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Masih di dalam program yang sama, yaitu membaca firman Tuhan adalah gaya hidup orang yang percaya. Salam saya buat keluarga yang ada di Manado, khususnya di Desa Tanggari. Tetap semangat mencari Tuhan dan tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita satu di dalam doa. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa, di mana kami sudah boleh ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Tidak ada di antara kami yang kebal dengan pelanggaran. Tidak ada di antara kami yang kebal dengan dosa. Oleh karena itu, ketika kami melakukannya, maka Roh Kudus yang memberikan kesadaran bagi kami, sehingga kami boleh mengakui setiap kesalahan-kesalahan kami, menyadari akan kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah baca dan kami sudah dengar, biar kiranya memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah saudara, kita akan berjumpa besok Rabu 26 Agustus tahun 2020, masih dengan tema membaca firman Tuhan adalah gaya hidup orang yang percaya. Salam saya bagi saudara-saudara yang mendengarkan program ini. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, maju terus, pantang mundur. Haleluya, amin. Bagi bangsa ini
kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh